Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Imam Jazari rahimahullahu ta'ala membahas persoalan mithlain mutaqariban mutajanisan dengan perkataan wa awwala mithlin wa jinsin nasabah al-ghim wa qurabi wa balla wa abin fi yawm maqal wa hum qul na'am, maka setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala masuk ke dalam pembahasan huruf dhad dan huruf dha. Hanya saja karena pembahasan ini tidak berkaitan secara langsung dengan kaidah-kaidah tajwid, maka untuk pembahasan huruf dhad dan juga huruf dha tidak akan kita bahas secara detail. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu di akhir mungkin bisa. Karena sebetulnya untuk pembahasan huruf dhad dan juga huruf dha ini pembahasan yang sangat mudah ya. Jadi kalau antum hafal matanya sudah selesai pembahasannya. Karena di situ Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala hanya ingin menyebutkan lafaz-lafaz atau kata-kata yang ditulis atau yang dilafazkan dengan huruf dha. Kan beliau mengatakan wadda bistitalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji. Maka huruf dhad bedakanlah pelafalan dengan huruf dha. Kenapa? Karena makhrajnya berbeda, istitalahnya juga berbeda. Sifat yang lainnya sama. Kemudian Al-Imam Jazari melanjutkan wa kulluha taji, dan seluruh huruf dha yang ada di dalam Al-Qur'an itu terdapat pada kata-kata berikut. Jadi sisanya itu adalah huruf-huruf dha yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, fi dha'ni dhillu dhuhri udhmul hamid terus sampai akhir. Ya, di sana memang ada beberapa pengecualian. Namun intinya adalah itu adalah huruf-huruf dha yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini tidak berkaitan langsung dengan kaidah-kaidah tajwid. Jadi tidak ada kaidah di situ. Itu hanya menyebutkan huruf dha dan pengecualian ini diucapkan dengan huruf dhad, sehingga tidak akan kita bahas secara rinci. Antum insyaallah cukup membacanya sudah bisa memahami insyaallah. Kita akan melanjutkan ke bab berikutnya yang berisi kaidah-kaidah tajwid yang penting untuk kita bahas karena target kita 20 pertemuan, jadi bisa jadi mungkin ada beberapa bab yang tidak berkaitan langsung dengan kaidah kita lewat. Kita masuk ke bab berikutnya di mana Al-Imam Jazari langsung masuk ke dalam pembahasan mim bertasydid dan juga nun bertasydid. Atau mim dan nun bertasydid setelah dan juga mim sakinah. Jadi ada dua huruf yang disebutkan secara khusus oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Yang pertama adalah huruf mim, yang kedua adalah huruf nun. Karena kedua huruf ini memiliki kaidah tersendiri yang belum terangkum pada bait-bait sebelumnya yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Belum terangkum pada bait-bait sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Walaupun telah kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan mutaqariban mutajanisan. Sudah kita sebutkan. Termasuk apa yang akan kita sampaikan sekarang. Untuk bagian pertama adalah nun dan mim bertasydid. Bagian ini pun sudah kita bahas. Sudah kita bahas secara detail dalam bahasan sifatul huruf hijaiyah. Ketika kita membahas sifat ghunnah. Karena hakikatnya adalah mim dan nun bertasydid membicarakan sifatul ghunnah. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini mengatakan atau mengawali baitnya dengan mengatakan wa adhhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida. Sampai di situ pendalilannya. Ya, jangan sampai keliru. Wa akhfiyan itu sudah lafaz ikhfakanlah. Itu sudah masuk ke mim sakinah. Adapun pembahasan nun dan mim bertasydid hanya sampai pada lafaz ma syuddida. Wa adhhir dan idharkanlah dan jelaskanlah al-ghunnata sifat ghunnah dan jelaskanlah sifat ghunnah min nunin wa min mimin dari huruf nun dan juga huruf mim. Jelaskanlah sifat ghunnah dari huruf nun dan juga huruf mim. Kapan huruf nun dan huruf mim mesti dijelaskan sifat ghunnahnya? Yakni ketika syuddida, keduanya ditasydidkan.
Pertanyaannya, apakah ketika nun dan mim tidak bertasydid, tidak ada gunnahnya? Jawabannya, tetap ada gunnahnya. Hanya saja gunnahnya ini tidak sejelas ketika mereka ditasydidkan. Dan telah kita bahas dalam bab sifatul gunnah bahwa yang namanya gunnah itu bertingkat-tingkat. Itu sudah kita bahas sebetulnya. Contohnya bagaimana nun dan mim bertasydid? Contohnya sebagaimana pada lafaz minal jinnati wan nas. Jadi makna azhiril gunnah ini artinya adalah perjelaslah gunnah pada nun dan mim bertasydid. Bagaimana cara memperjelasnya? Dengan cara menahan suaranya lebih panjang sedikit daripada huruf bertasydid yang lain. Makanya kami sering menyampaikan bahwa tidak ada huruf hijaiyah bertasydid yang dibaca memanjang kecuali huruf gunnah, nun dan mim. Seluruh huruf bertasydid kadarnya sama, ditahan satu harokat. Bismillah, ar-Rahman, waladhdallin. Semuanya sama, satu harokat ditahannya. Yang beda apa? Yang beda adalah huruf gunnah. Kenapa? Karena di sana harus memperjelas gunnah supaya lebih jelas daripada mereka tidak bertasydid. Supaya lebih jelas dibandingkan ketika pada saat mereka tidak bertasydid. Pertanyaannya, berapa lama ditahannya? Dari sinilah para ulama berbeda pendapat dan telah kita bahas juga ketika kita membahas sifatul gunnah. Ada yang mengatakan 2 harakat, ada yang mengatakan kurang, bahkan ada yang mengatakan lebih sedikit. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat dari Dr. Ali Al-Ghamidi, beliau mengatakan bahwa kalaupun kita ingin memanjangkannya sampai 2 harakat, maka jangan lebih dari 2 harakat. Maksimal 2 harakat. Walaupun kata beliau yang lebih baik itu adalah tidak sampai 2 harakat. Jadi lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi. Cuma ditahan sedikit ya. Makanya diusahakan tahannya ini jangan lebih dari 2 harakat. Karena biasanya huruf-huruf gunnah ketika bertasydid ataupun nanti ketika ikhfa, idgham bi gunnah dan juga qalb, karena hukum panjangnya sama, biasanya ini menjadi tempat-tempat di mana sebagian orang ini gemar untuk memanjangkan gunnah di sana. Kenapa? Karena memang gunnah itu indah. Makanya para ulama mengatakan, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa gunnah itu bermakna tarannum, irama, senandung. Gunnah itu kan tarannum, senandung. Gunnah. Ya kan? Gunnah. Makanya ketika masuk ke nun mim bertasydid, biasanya kita ingin bertarannum. Nah, apakah kemudian tarannum ini terlarang? Jawabannya tidak, selama memenuhi kaidah. Jangan sampai kita ingin bertarannum ketika mim dan nun bertasydid, tapi malah melampaui kaidah. Ingin berlama-lama di sana. Minal jinnati wan nas. Kelamaan. Karena maksimal 2 harokat ini, kata Syekh Ali Al-Ghamidi, maksimal 2 harokat. Jadi kalau kita tahan 1 harokat itu billah, kalau 2 harokat berarti billah. Sebenarnya segitu kalau kata beliau. Pendek sekali. Pendek sekali. Dan kalau kita simak misalnya rekaman bacaan dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, memang tidak terlalu panjang. Beliau bacanya lambat, tapi gunnahnya itu seperti gunnahnya Syami Syair Rasid yang baca cepat. Ya. Padahal beliau bacanya lambat. Tapi gunnahnya itu, saya ngikutin, gunnahnya kok kayak gak enak ya. Kecepatan gitu. Selalu lebih cepat daripada yang biasa kita amal. Dan ini sebetulnya kalau kata Syekh Ali Al-Ghamidi yang paling tepat. Hanya memang hasil talaki kami nggak demikian. Ya, hasil talaki kami memang 2 harakat ya. Minal jinnati wan nas. Jadi 2 harakat itu ditahannya. Tek, tek. Baru yang ketiga dilepas. Makanya kalau kita pakai 3 ketukan, jinna, 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 walakinna. Nah kalau Syekh Mahmud Al-Husari misalnya walakinna gitu, belum apa-apa udah dilepas. Padahal beliau bacanya sangat lambat. Beliau bacanya tahqiq.
Beliau baca tahqiq. Jadi kalau untuk mempermudah ya sudah 3 ketukan saja, tapi ketukannya jangan terlalu lambat ya. Minal jinnati wan nas, enggak begitu. Biasa saja. Minal jinnati wan nas. Segitu aja. Enggak perlu berpanjang-panjang. Wah, kalau segitu enggak enak bertaranumnya. Ya antum pengen bertajwid atau pengen bertaranum ketika baca Al-Qur'an. Sama seperti mad nanti kasusnya. Ya. Taranum itu enaknya di apa? Di gunnah dan di mad. Ya, di mad. Apalagi di mad. Wah, lebih banyak lagi orang sampai berharokat-harokat. Ya kan? Sampai berharokat-harokat. Jadi bukan 6 harokat lagi, bahkan ada yang membaca mad muttasil itu sampai kayak gitu. Ini udah lebih dari 6 harokat gitu. Yang 2 harokat jadi lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lebih dari 2 harokat. Kenapa beliau baca lebih dari 2 harokat? Ya karena enak. Bertaranum. Jadi niatnya bukan niat bertajwid, tapi niatnya bertaranum. Kalau sudah seperti itu maka terlarang. Larangannya apa? Ya larangannya menurut kebanyakan ulama makruh kalau sengaja, tidak sampai haram. Atau misalnya pada mim yang bertasydid. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Jadi cukup 3 ketukan saja, tapi 3 ketukan itu bukan 3 ketukan ditahannya ya, 2 ketukan ditahannya, 2 harokat ditahannya. Kita misalnya praktikkan minal jinnati wan nas. Silakan. Segitu. Walakinnallaha sallam. Hammalatal hatab. Fil yammi wala takhafi. Segitu. Ya, tidak usah ditambah-tambah. Tapi juga jangan sampai dikurangi. Lalu bagaimana kalau ada orang yang baca gunnah nun mim bertasydid tapi panjangnya seperti panjang tasydid biasa? Maka tidak masalah. Yang penting bertasydid. Karena menurut sebagian ulama memang penelitian Syekh Al-Ghomini mengatakan ada sebagian ulama yang bacanya sama dengan tasydid biasa. Jadi ada sebagian ulama yang membaca dengan sama seperti tasydid biasa, ada sebagian ulama yang membaca lebih dari itu, ada sebagian ulama yang membaca 2 harokat. Nah, menurut beliau zaman sekarang yang baca lebih dari 2 harokat itulah yang tidak sesuai dengan pendapat para ulama terdahulu. Begitu. Jadi kalau ulama zaman dulu ternyata riwayahnya itu ada yang baca sama dengan huruf bertasydid biasa, berarti hammalatal hatab. Yang penting ada gunahnya katanya, begitu. Jelas. Hammalatal hatab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ada ditahan 2 harokat seperti tadi kita amalkan. Hammalatal hatab. Nah, pendapat ketiga di antara duanya. Menurut beliau itu yang paling bagus yang di antara keduanya. Ya. Jadi sebaik-baik perkara itu awsat. Khairul umuri awsat. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan, yang pertengahan. Hanya kebanyakan diamalkan oleh para mukri sepertinya 2 harokat. Bahkan di kitab-kitab tajwid pun kita temukan harokatan, 2 harokat. Begitu. Cuma jangan disamakan cara ngitungnya dengan hitung mad. Nanti nggak nyambung. Ya pokoknya 2 harokat seperti tadi contohnya. Begitu. Ini berkaitan dengan nun dan mim bertasydid. Jadi pada bait ini An-Nazim radhiyallahu an menjelaskan bahwa kita mesti memperjelas sifat gunnah pada saat huruf nun dan mim dalam keadaan bertasydid. Hal tersebut disebabkan bahwa saat keduanya bertasydid maka gunnahnya yang terjadi ketika itu adalah gunnah yang paling sempurna. Ketika bertasydid adalah gunnah yang paling. Terus ketika tidak bertasydid, apakah tidak ada? Bukan. Ketika tidak bertasydid, bukan tidak ada gunnah. Ada gunnahnya, tapi tidak dalam keadaan yang paling sempurna. Apakah gunnah artinya bertingkat-tingkat? Jawabannya iya, dan para ulama juga telah berbeda pendapat ke dalam banyak versi mengenai tingkatan gunnah. Yang telah kita bahas dalam bab sifatul gunnah. Adapun pendapat yang diamalkan yang kurang lebih adalah apa yang tampak pada layar,
Yang pertama adalah gunah yang sempurna. Kapan gunah yang sempurna itu? Ketika nun dan mim bertasydid, idgham bi gunnah, ikhfa dan qalb. Maksudnya apa? Maksudnya ditahan sepanjang 2 harakat. Misalnya ketika ikhfa, contohnya antum min qablik, seperti itu. Tarmihim bihijarah, seperti itu. Itu kalau bikinlah faman ya'mal, begitu. Jadi panjangnya, kadar gunnahnya atau kadar ditahannya itu sama. Kadar ditahannya itu sama. Ini makna dari gunnah kamilah. Kemudian ada gunnah yang naqisah, yakni nun dan mim ketika sukun dibaca idhar. Sama seperti huruf sukun yang lain. 1 harakat saja. Alam tara kaif, alam nashrah, min had. Ya, 1 harakat saja. Tidak dibaca lebih dari itu. Dan yang terakhir adalah gunnah angkos. Angkos sumatakun. Yakni paling kurang kapan? Yakni ketika nun dan mim berharokat. Nun dan mim berharokat. Apakah ketika nun dan mim berharokat ada gunahnya? Jawabannya ada, tapi sekilas saja. Ma, ada gunahnya? Ada, tapi bukan di madnya, di emnya. Ma, kan ketika kita ucapkan ma, ada emnya dulu sedikit tuh. Itulah gunahnya. Ketika la-nya, jangan ada gunahnya. Ma, bukan. Al-alamin, bukan. Al-ala-am-in. Al-alamin. Udah nggak ada gunahnya lagi. Min, ada gunahnya nanti ketika en baru ada gunahnya lagi. Jadi ketika sudah diucapkan berharokat, gunahnya jangan selalu muncul. Begitu. Jangan selalu ditampakkan gunahnya al-alamin. Tidak ada seperti itu. Seluruh mad itu bukan gunah. Seluruh mad keluarnya dari jauf. Seluruh mad adalah huruf jauf. Mau madnya fathah, mau madnya kasrah, mau madnya dhammah. Seperti yang tadi dibahas bahwa kebanyakan ulama mengamalkan 2 harakat gunnah. Cuma jangan dicampur aduk dengan hitungan pada mad lah. Pokoknya 2 harakat gunnah aja seperti tadi. Udah begitu. Nah ini ya menurut Al-Fasi sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaikh Ali Al-Ghamidi dalam Kitabul Lahn fil Qiraatil Qur'anil Karim, wa kana ba'du syuyukhina yubalighu fi bayaniha wa ba'duhum yaktafi bil yasir minha. Wa khairul umuri awsatuha. Nah, maka beliau di sini mengatakan ada 3 cara membaca gunnah. Sebagian ulama adalah ada yang yubaligh, ada yang maksudnya berlebihan itu membaca dengan 2 harakat. Begitu, untuk menambah kejelasannya. Ada yang menambah, ada yang cukup dengan yasir. Cukup apa? Cukup dengan tasydid asli. Pokoknya sama seperti huruf bertasydid asli. Enggak ditambah kadarnya. Maka ini yaktafi bil yasir. Kemudian beliau mengatakan wa khairul umuri awsatuha. Jadi ada yang pertengahan di antara itu. Dan itu yang lebih baik menurut beliau. Maka dari itu kesimpulannya apa? Kadar panjang gunnah itu lebih panjang daripada huruf-huruf tasydid yang lain, namun tidak melebihi 2 harakat. Jadi jangan sampai lebih dari 2 harakat. Itu intinya. Jadi intinya jangan sampai lebih dari 2 harakat, karena kalau sudah lebih dari 2 harakat itu tidak diriwayatkan oleh para ulama mutaqaddimin. Itu amalan para ulama, amalan para qori zaman sekarang kalau kata Syekh Ali Al-Ghamidi. Yang baca lebih dari 2 harakat itu amalan qori zaman sekarang dan bukan hujjah, bukan dalil. Bahkan harus ditinggalkan. Dipahami insyaallah ya gunnah. Jadi rinciannya sudah ada pembahasannya ketika kita membahas bab sifatul huruf hijaiyah. Termasuk rincian yang lebih detail mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai tingkatan-tingkatan gunnah. Seperti itu. Ini adalah bab nun dan mim bertasydid. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan antara kadar gunnah nun pada nun dan mim? Apakah ada perbedaan antara kadar gunnah nun dan mim? Jawabannya, kalau yang dimaksud kadar itu adalah panjangnya, tidak ada. Tidak ada perbedaan antara kadar panjang nun dan mim.
Tapi kalau kadar gunah itu aliran suara hidungnya, sebagian ulama mengatakan bahwa nun lebih kuat daripada mim. Bahwa nun lebih kuat daripada mim. Tapi saya juga nggak tahu ya bagaimana cara ngukurnya, karena saya nggak punya gunatometer. Cara mengukur gunah, mungkin ada gunatometer gitu ditusuk di hidung. Oh, PCR ya gitu. Ditusuk kemudian kelihatan kadar gunahnya 100, 102, 101. Saya nggak tahu, saya nggak punya. Sama juga saya tidak memiliki takrirumeter untuk mengukur takrir pada huruf ra berapa getaran, saya nggak punya. Tapi memang sebagian ulama mengatakan bahwa gunah pada nun itu lebih jelas, lebih tegas, lebih tampak. Cara mengukurnya bagaimana? Wallahu ta'ala. ساعدني يا